petunjuk evolusi. Langsung saja kita simak materinya. Nah, hari ini kita akan membahas dua subbab materi. Yang pertama yaitu ada catatan penemuan fosil, dan yang kedua yaitu ada homologi anatomis dan molekuler. Sebelum kita masuk ke subbab yang pertama, perlu diketahui bahwa evolusi memiliki tiga aspek utama, yaitu ada aspek ontologis, aspek epistemologis, dan juga aspek aksiologis. Nah, yang pertama yaitu ada aspek ontologis. Aspek ontologis ini berarti evolusi harus memiliki penjelasan secara ilmiah. Kemudian yang kedua ada aspek epistemologis. Evolusi sebagai ilmu sendiri harus dapat diuji secara saintifik dengan melalui metode ilmiah. Evolusi bukanlah kumpulan cerita tentang masa lalu yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, ketika evolusi dipertahankan sebagai ilmu pengetahuan, maka evolusi harus dapat membuktikan bahwa beberapa spesies seperti dinosaurus pernah ada di kehidupan bumi. Nah, yang terakhir yaitu ada aspek aksiologis. Berarti kajian evolusi sendiri itu harus memiliki manfaat secara jelas bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga umat manusia. Nah, kemudian kita masuk ke subbab yang pertama yaitu catatan penemuan fosil. Fosil merupakan bukti ilmiah bahwa kehidupan telah mengalami proses evolusi. Untuk itu, kita juga perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada para ilmuwan. Mereka dengan kerja keras, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, mengungkap berbagai petunjuk evolusi. Upaya untuk melakukan penggalian fosil atau ekskavasi bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana, karena seringkali para peneliti dihadapkan oleh temuan fosil yang hampir utuh dan ada juga yang hanya ditemukan bagian terkecil saja, sehingga para peneliti kesulitan untuk mengidentifikasi fosil apakah yang ditemukan tersebut. Keberadaan para ahli paleontologi dalam menemukan fosil yang berusia ratusan ribu tahun, bahkan ratusan juta tahun yang lalu, telah menunjukkan bahwa kehidupan ini telah mengalami perkembangan. Nah, ini ada salah satu contoh penemuan fosil dinosaurus, yaitu penemuan fosil yang ditemukan di barat daya Argentina. Fosil ini ditemukan pada tanggal 21 Januari 2021. Para ahli paleontologi memperkirakan usia fosil ini berkisar 98 juta tahun yang lalu. Para ahli paleontologi juga mengklaim bahwa jenis fosil yang ditemukan tersebut merupakan jenis Titanosaurus dengan berat 77 ton. Mari kita bayangkan seberapa besar dinosaurus ini jika hidup pada zaman kita sekarang, yaitu dengan berat 77 ton atau setara dengan 14 gajah di Afrika. Besar sekali bukan? Kemudian ada juga penemuan fosil gajah purba jenis Stegodon dan gajah modern Elfas yang ditemukan di area situs Pati Ayam Kudus, Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi suatu bukti yang istimewa bahwa ada kehidupan gajah purba yang pernah tinggal di area situs Pati Ayam dan di area sekitar Gunung Muria. Gajah Stegodon telah mengalami kepunahan yang disebabkan karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi, sehingga gajah Stegodon tidak mampu lolos dari seleksi alam. Sementara itu, gajah jenis Elfas tetap lestari hingga sekarang karena mampu lolos dari seleksi alam. Di lingkungan sekitar situs Pati Ayam juga ditemukan berbagai fosil kerang laut dari jenis Bivalvia termasuk Tridacna sp. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sebelumnya itu berupa selat lautan yang mengalami evolusi permukaan bumi sehingga menjadi daratan seperti sekarang ini. Dari temuan beberapa fosil tersebut dapat menjadi bukti bahwa evolusi pernah terjadi di sekitar kita. Penemuan berbagai fosil terkadang menjadi penafsiran yang salah bahwa hewan jenis tertentu seperti halnya pada paus telah mengalami perubahan dari yang semula memiliki kaki. Hal ini kadang menjadi kekeliruan jika tidak memahami dengan utuh. Oleh karena itu, penemuan fosil perlu digambarkan dengan pohon evolusi untuk mengetahui kekerabatan antar spesies. Contohnya pada ikan paus atau cetacea, jenis mamalia air yang hidup sekarang, digambarkan melalui pohon evolusi atau filogeny, memiliki kekerabatan dengan Pachycetus, Rhodocetus, dan juga Dorudon yang telah mengalami kepunahan lebih awal. Selanjutnya kita masuk ke
subbab yang kedua, yaitu homologi anatomis dan molekuler. Langsung saja kita simak materinya. Jika evolusi memberikan penjelasan bahwa suatu spesies memiliki hubungan kekerabatan dengan spesies yang lain, maka spesies tersebut memiliki persamaan dalam struktur anatomi, seperti tulang pergelangan kaki kucing yang memiliki kekerabatan struktur anatomi sayap yang digunakan untuk terbang kelelawar. Nah, yang pertama yaitu ada kemiripan struktur tulang. Kemiripan struktur tulang didasarkan pada organ gerak hewan bagian depan yang memiliki struktur hampir sama seperti struktur karpal, metakarpal, dan struktur jari. Nah, pada gambar tersebut terlihat pada adanya homologi anatomi, yaitu antara manusia, kucing, paus, dan juga kelelawar. Memiliki struktur yang hampir sama seperti adanya struktur karpal, metakarpal, dan juga struktur jari. Kemudian yang kedua yaitu kemiripan anatomis embrio vertebrata. Beberapa spesies memiliki kemiripan pada bagian embrio seperti pada bagian ekor dan faringeal. Dalam bukunya Campbell Biologi edisi 9 membandingkan bagian tertentu antara embrio ayam dengan embrio manusia. Hal tersebut bukan berarti sama bentuk embrionya, tetapi terdapat bagian tertentu yang mirip antara embrio ayam dan juga embrio manusia. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa pada bagian faringeal dan juga pada bagian ekor antara embrio ayam dan juga embrio manusia memiliki kemiripan, bukan berarti sama ya. Kemudian yang terakhir ada kesamaan kode genetik. Ahli biologi juga mengamati bahwa setiap spesies memiliki kesamaan antara kode genetik molekuler seperti DNA dan RNA. Kode genetik seperti pasangan basa adenin, timin, dan guanin sitosin tersebut menunjukkan bahwa masing-masing spesies memiliki ciri yang universal. Menurut ahli evolusi seperti John C. Avis sering menyebut bahwa setiap spesies berasal dari leluhur gen yang sama atau ancestral gene. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga kita dapat bertemu di next video. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.